Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Halo adik-adik, selamat hari Minggu ya. Wah, gak nyangka ya, waktu cepat berlalu. Dan sekarang udah bulan Agustus nih. Sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Betul tuh Kak Raka, di depan rumahku juga sudah dipasang bendera merah putih loh. Wah, Kak Nirma keasikan bicara tentang kemerdekaan nih. Sampai lupa adik-adik di rumah udah nunggu lama loh buat sekolah minggu. Oh iya, Kak Nirma lupa. Hayo adik-adik, kalau begitu kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Di saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu online. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, agar kami dapat beribadah dengan baik dan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kak Raka, tahu nggak? Dulu itu bangsa Indonesia dijajah lebih dari 350 tahun loh. Tapi Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan bangsa Indonesia. Buktinya tahun 1945 bangsa Indonesia merdeka. Yeay, merdeka. Betul Kak Nirma, seperti saat ini. Tuhan Yesus telah berjanji kepada kita. Kemanapun kita pergi, Dia akan selalu bersama dengan kita. Oh begitu ya Kak Raka, aku jadi ingat. Pasti Kak Nirma ingat lagu yang mengatakan Yesus berjanji, iya kan? Nah betul sekali Kak Raka. Ayo adik-adik di rumah, mari bersama kita menyanyikan lagu Yesus berjanji. Adik-adik silakan berdiri. Berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan, pastilah Dia buat berhasil. Sorak dan pujian bagi Rajaku. Sembah ku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur. Aku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan, pastilah Dia buat berhasil. So
Rajaku. Sembah ku beri dan ku angkat tangan kecilku, biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus Juru Selamat bersamaku. Adik-adik, mari kita berdoa. Kakak yang pimpin ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada Engkau karena hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah Tuhan. Pada hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di mana sampai saat ini masih banyak permasalahan yang terjadi di negara kami. Kiranya Engkau yang bantu memulihkan negara kami Tuhan. Jangan lupa kami juga berdoa untuk kami semua, di mana pada saat ini kami juga sudah melakukan belajar online Tuhan. Kiranya Kau berkati dan memberikan kami kekuatan agar kami dapat terus mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh sekolah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Amin. Adik-adik, kita bersama sudah memuji dan berdoa bagi Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Namun sebelum itu, kita menyanyikan lagu Janji-Mu Tuhan. Mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencananya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencananya. Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati firman Tuhan pada hari ini agar bisa menjadi berkat bagi kami. Kiranya Engkau juga berikan kami fokus dan agar kami mengerti apa yang menjadi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tahu nggak kalau Daud jadi raja kedua dari bangsa Israel? Kira-kira umur berapa ya dia jadi raja? Ada yang tahu nggak? Iya, Daud jadi raja saat ia berumur 30 tahun. Di saat Saul mati di medan perang, bangsa Israel mencari raja baru dan mereka memilih Daud sebagai rajanya. Daud bisa jadi raja karena Allah menyertai Daud. Nah, adik-adik, Daud juga memiliki kehebatan loh. Bangsa Israel mengatakan Saul membunuh beribu-ribu orang, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Adik-adik, sebelum Daud jadi seorang raja, pada saat ia berumur 15 tahun, Daud diurapi oleh Nabi Samuel atas perintah Allah. Pada saat itu, Daud memiliki pekerjaan sebagai gembala
gembala adalah pekerjaan yang biasa aja. Tugasnya memberi makan dan menjaga domba-dombanya. Ketika Daud menjaga domba-dombanya, banyak binatang buas yang ingin menerkam domba-dombanya. Ada singa, ada beruang yang ingin menerkam domba-dombanya. Pada saat Daud melihat Daud mengejar, menghajar, dan melepaskan domba-dombanya dari mulut binatang buas. Itu semua Tuhan persiapkan untuk melawan Goliat. Setelah Daud melalui proses yang panjang selama 15 tahun, baru Daud bisa menjadi seorang raja. Lalu Allah memberikan janji kepada Daud yang terdapat dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-7. Allah berjanji kepada Daud bahwa Ia akan selalu menyertai Daud. Buktinya, selama penantian Daud menjadi seorang raja, Allah selalu melindungi Daud dari segala musuh. Lalu Allah berjanji bahwa kasih setianya tidak akan hilang. Buktinya, Allah selalu menyertai Daud di saat Daud kesusahan. Selanjutnya, Allah juga berjanji bahwa Ia akan mengokohkan keluarga dan kerajaan untuk selama-lamanya. Lalu, Ia juga berjanji ketika Daud menjadi raja, maka tahtanya akan diturunkan kepada keturunannya. Kira-kira apa ya yang jadi respon Daud ketika Tuhan selalu menyertai Daud? Daud merespon penyertaan Allah dengan cara merendahkan diri di hadapan Allah. Buktinya, Daud bertanya kepada Allah, "Siapakah aku ini dan siapakah keluargaku sehingga Engkau telah membawa aku sampai sedemikian ini?" Ini menunjukkan ketika Daud menjadi seorang raja itu bukan karena kekuatannya, tetapi itu semua karena kemurahan Allah kepada Daud. Respon selanjutnya yaitu Daud memuji Allah. Buktinya Daud berkata, "Sebab Engkau besar dan tidak ada yang sama seperti Engkau." Adik-adik, ini menunjukkan bahwa Daud mengakui kemahakuasaan Allah. Nah, adik-adik, kita telah belajar dari Daud, di mana Daud mau diproses dan mau melewati proses itu dengan baik. Sehingga Daud menerima janji yang Tuhan berikan. Nah, adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk mengikuti perilaku Daud yang percaya akan proses yang Tuhan berikan dan percaya akan setiap janji yang Tuhan berikan. Janji yang seperti apa? Janji yang sama yang Tuhan berikan kepada Daud, di mana Allah mau menyertai Daud dan mau mengasihi Daud untuk selama-lamanya. Adik-adik, sampai di sini cerita kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai cerita pada hari ini. Kiranya cerita yang kami dengarkan dapat kami lakukan dengan baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita semua telah mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan Allah berjanji kepada Daud. Kiranya dari firman yang telah kita dengar pada hari ini dapat menolong adik-adik untuk mengerti dan percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dulu bangsa Indonesia bersatu menjadi satu pasukan untuk melawan penjajahan. Tetapi sekarang kita yang adalah anak-anak Tuhan adalah pasukan Kristus yang siap untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari bersama adik-adik kita menyanyikan lagu "Saya Bukan Pasukan Berjalan". Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak.
Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, selesailah sudah sekolah minggu online kita hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.